Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih Sidang Jemaat GPDI El Shaddai Surwadang. Menyenangkan sekali kalau kembali kita bisa bertemu walau dalam acara ibadah secara online. 2 minggu berturut-turut kita lakukan hal ini, dan menjadi harapan saya minggu depan tepat diadakan perjamuan kudus, kita bisa berhimpun di dalam gereja, memuji, membesarkan, dan memuliakan nama Tuhan dengan perjamuan kudus. Saat ini, kalau kita masih bisa bernapas, kita masih bisa beraktivitas, kita tahu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, bukan? Yang Dia nyatakan kepada saudara dan saya. Bukti bahwa Allah ada dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, di situ juga Tuhan ada. Dan Dia tidak akan pernah berdiam diri. Saya rindu bersama jemaat GPDI Surwadang. Pada pagi ini kita akan menyanyikan nyanyian Ku Ada Sebagaimana Ku Ada. Bersama-sama kita menyanyikan nyanyian ini, Ku Ada Sebagaimana Ku Ada. Semata-mata karena kebaikan Tuhan bagi kita semua, bukan? Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan kembali, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kalau saja sampai hari ini kita masih bisa bernapas, masih bisa beraktivitas, bukankah semua karena kebesaran kasih sayang Allah, anugerah yang Dia nyatakan kepada kita?
Saya rindu saudara-saudaraku sidang jemaat GPDI El Shaddai. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Hati kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, hanya anugerah-Mu lah yang telah menolong dan menyelamatkan aku. Haleluya. Katakan, haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami naikkan pujian dan ucapan syukur kepada-Mu. Melalui nyanyian ini kami berterima kasih bahwa kalau kami masih bisa hidup dengan apa yang ada, semua karena anugerah, kebaikan dan kasih setia Tuhan yang dinyatakan kepada kami. Tolong ibadah kami pada pagi ini memberkati dalam rahmat kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, dunia kehilangan damai. Orang mencari damai sulit untuk didapatkan. Tuhan Yesus berkata, damai yang aku berikan kepadamu beda dengan damai yang dunia berikan kepadamu. Damai dari Tuhan sampai ke dasar hati, melegakan engkau dan saya, membawa kenyamanan tersendiri bagi jiwa roh kita masing-masing. Saya tertarik bersama saudara, kita akan menyanyikan satu nyanyian. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Bukan di dalam uang, bukan di dalam jabatan, bukan di dalam kekayaan. Damai hanya bisa kita dapatkan di dalam dan oleh Yesus Kristus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku,
tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Engkau rindukan damai sejahtera? Engkau rindukan ketenangan dalam hidupmu? Engkau rindukan sukacita itu engkau alami? Hanya di dalam dan oleh Yesus damai sejahtera itu engkau dapatkan. Sebab dialah jawaban dalam hidup ini. Sekali lagi mari kita nyanyikan lagu ini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Firman Allah yang ingin saya sampaikan kepada sidang jemaat GPDI El Shaddai, saya ambil dalam kitab 1 Samuel pasal 23 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dikatakan demikian, diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Ayat yang kedua, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, latar belakang ayat ini dikeluarkan dan tertulis, kota Kehila dikepung oleh orang-orang Filistin. Mereka tidak berdaya menghadapi serbuan, serangan dari orang-orang Filistin. Lalu orang Filistin menjarah tempat-tempat pengirikan. Saya melihat di Kamus Umum Bahasa Indonesia, tempat pengirikan itu artinya tempat di mana orang-orang menginjak padi untuk dijadikan gabah, atau mereka mengambil sepotong kayu, lalu kentang atau kacang dipisahkan dari batangnya. Dengan lain kata, tempat pengirikan itu merupakan lumbung makanan, lumbung kehidupan bagi orang-orang di Kehila. Sekarang lumbung-lumbung makanan itu, lumbung-lumbung kehidupan bagi orang Kehila dirampas oleh orang Filistin. Dan saya lihat dalam kamus Alkitab, Kehila itu artinya ayunan, diombang-ambingkan. Orang Kehila akan bertanya, mengapa peristiwa ini harus terjadi kepada kami?
Mereka akan bertanya, apa salah kami? Apa dosa kami sehingga lumbung-lumbung makanan kami diambil, dijarah? Banyak pertanyaan yang muncul di hati mereka. Mengapa, mengapa, dan mengapa? Mereka seperti diombang-ambingkan, diayunkan ke sana dalam satu masalah, diayunkan kemari oleh persoalan yang lain, diombang-ambingkan. Pertanyaan demi pertanyaan muncul di hati kehidupan orang Kehila. Di tengah-tengah suasana yang demikian, Daud melihat dia tidak terpengaruh oleh keadaan yang terjadi pada penduduk kota Kehila. Daud mengambil satu keputusan. Dia bertanya kepada Tuhan, lalu Tuhan menjawab. Apa sih arti daripada bertanya kepada Tuhan? Daud menjawabnya dalam Mazmur pasal 34 ayat yang kelima. Dikatakan oleh Daud, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Pengertian bertanya kepada Tuhan sehingga Tuhan menjawab, dijawab oleh Daud. Artinya mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, mendekati Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Saudara masih ingat bukan jemaat, bagaimana perempuan yang alami pendarahan 12 tahun, lemah tak berdaya, selama 12 tahun pendarahan. Begitu dia mendekat kepada Tuhan, ada jawaban dari Tuhan, bukan? Dia disembuhkan oleh Tuhan. Lihat Yairus pada waktu anaknya mati. Dia mendekat kepada Tuhan, lalu anaknya yang mati dihidupkan. Yesus sendiri pernah berkata, bukan, dalam Matius 11 ayat 28. Hai kamu yang berlelah dan yang bertanggungan berat, marilah mendekat kepadaku, marilah datang kepadaku. Aku akan memberikan sentosa kepadamu, memberikan kelegaan kepadamu, menjawab pertanyaanmu. Saya tidak tahu saat-saat ini engkau sedang diombang-ambingkan oleh masalah apa, diombang-ambingkan oleh persoalan apa. Ada yang mungkin dirampas dari kehidupanmu, kebahagiaanmu dirampas, sukacitamu hilang. Tidak ada lagi suasana yang indah dalam kehidupanmu. Semua hilang, terombang-ambing engkau. Mari kita mengambil keputusan sesuai dengan undangan Tuhan. Aku mau datang mendekatkan diriku kepada Engkau Tuhan. Maka siapapun yang mendekat kepada Tuhan, dia akan alami jawaban demi jawaban dari Allah. Milikilah pengalaman ini, saudara. Jangan menjauh dari Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Datang mendekat kepada Tuhan dan katakanlah, Tuhan, mengapa harus terjadi? Apa yang akan aku perbuat, yang harus aku lakukan? Maka ada jawaban, kepastian. Sebab di dalam Dia selalu ada jaminan kepastian yang tidak dapat diragukan, saudaraku. Lalu hal yang kedua, Daud menjawab yang disebut dengan bertanya kepada Tuhan, selain mendekatkan diri kepada Tuhan dalam upaya mencari Tuhan. Saya baca dalam Mazmur 86 ayat yang ke-7. Daud berkata demikian, pada hari kesesakanku aku berseru kepada Engkau, sebab Engkau menjawab. Luar biasa Daud. Siapa yang tidak kenal Daud? Gagah berani, Goliat yang tinggi besar dikalahkan. Tapi Daud alami juga apa yang disebut dengan kesesakan, ketakutan, keterdesakan. Dalam situasi yang demikian, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia berseru, dia berdoa kepada Tuhan, lalu jawaban dari Allah dinyatakan. Masih ingat Bartimeus yang buta?
Begitu dia lihat Yesus lewat, dia dengar Yesus lewat, maka dia berteriak, "Yesus, Yesus anak Daud, tolonglah aku." Dia berseru kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan. Apakah Tuhan tinggal diam? Berpeluk tangan? Acuh? Tidak. Begitu dia dengar teriakan, seruan dari Bartolomeus, maka lihat, mujizat Allah dinyatakan melalui Yesus. Sembuhlah, celiklah mata Bartolomeus. Pada waktu Simon Petrus, dia naik di perahunya bersama dengan teman-temannya. Lalu Yesus juga ada di tempat itu. Lalu Yesus tertidur, firman Allah katakan, lalu gelombang ombak yang begitu besar menerjang perahu itu. Petrus khawatir, Petrus takut, Petrus tahu tidak bisa mengatasi masalah ini. Di dalam keadaan yang hampir tenggelam perahu itu, maka Petrus pun menjerit dan berkata, "Yesus, tolonglah hamba." Ada seruan, ada doa, ada permohonan kepada Tuhan. Lalu firman Allah katakan, Tuhan pun menjawab. Lalu dengan mujizat dan kuasa Allah yang berlaku pada Yesus, firman Allah katakan, maka Yesus pun menghardik. Lalu angin pun diam, gelombang pun tenang dan tenang sekali. Mari Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, engkau punya masalah, engkau punya persoalan, engkau rasa diombang-ambingkan hari-hari ini, ketakberdayaan menimpa engkau. Mari kita lihat bagaimana Daud mengekspresikan, bertanya kepada Tuhan. Dia mendekatkan diri kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Lalu jawaban dari Tuhan berlaku, dinyatakan kepada Daud. Saya terlalu yakin dia lakukan hal ini kepada engkau. Saya ingat dalam Ayub pasal yang ke-38. Apa kata Ayub? Kita sangat mengerti apa yang dialami oleh Ayub. Habis-habisan. Tapi lihat kata Ayub. Maka dari dalam badai, Ayub 38 ayat 1. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Badai apa yang menerjang, menimpa Ayub? Terlalu banyak, bukan? Terlalu banyak. Dia jadi jatuh miskin. Habis-habisan. Itu merupakan badai dalam kehidupan Ayub. Tetapi lihat, apakah Ayub berdiam diri? Dia menjawab sendiri, Tuhan menjawab aku dari dalam badai. Lihat apa yang dialami oleh Yunus pada pasal yang kedua ayat yang pertama. Doa dari Yunus selama dia ada dalam perut ikan. Dia menjerit, gelap, sunyi, tidak ada apa-apa. Pada saat dia berdoa, ayat terakhir pada pasal 2 dalam kitab Yunus, maka Tuhan pun melontarkan Ayub dari dalam perut ikan sampai ke pinggir pantai. Mengapa hal itu bisa terjadi? Oleh berseru kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Saya sangat harapkan jemaat yang mendengarkan khotbah pagi ini, mari dekatkan dirimu kepada Tuhan. Dekatkan hidupmu kepada Tuhan. Berdoalah dan berserulah kepada Tuhan. Maka dari dalam badai-badai apapun yang menyerang engkau, ada jawaban Allah yang luar biasa. Mengapa dia bisa menjawab segala masalahmu, menenteramkan hatimu? Dalam Ayub pasal 31 dikatakan demikian, ayat yang ke-35. Dia katakan, yang menjawab dalam kehidupannya adalah yang maha kuasa, yang menjawab
aku. Ayub bisa bersaksi bahwa Allah yang Maha Kuasa, dialah yang menjawab Ayub. Maka Allah yang Maha Kuasa pun akan menjawab engkau. Menjawab engkau semua. Asalkan dua hal yang kita mau lakukan. Tuhan, aku mau mendekatkan diriku kepada engkau. Aku mendekatkan hidupku, rumah tanggaku, perkawinanku, bisnisku kepada engkau. Maka engkau akan dapat melihat Allah akan menjawab engkau. Kepada saat engkau berseru kepada engkau. Bukankah ada dalam ayatnya dalam kitab Yakobus pasal yang kelima. Kalau saja engkau menderita, baiklah engkau berdoa. Ada kuasa di dalam doa. Doa mengubah semuanya. Sebab itu ada satu nyanyian yang ingin saya nyanyikan bersama saudara. Allah mengerti, Allah peduli. Nyanyikanlah. Dia mengerti masalahmu, Dia mengerti persoalanmu. Badai apa yang engkau hadapi akan ditenangkan oleh Tuhan. Tenang, firman Allah katakan tenang, tenang, tenang sekali oleh permohonan kepada Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah Dia Allah yang Maha Kuasa, kata Ayub, tidak akan membiarkan engkau bergumul sendiri. Allah kita Allah yang menjadi sumber jawaban. Dan Dia tahu engkau, Dia tahu saya, Dia kenal kita. Maka Allah akan menyatakan rahmat dan anugerahnya kepada engkau dan saya. Nyanyikan mari sekali lagi, lalu kita berdoa bersama. Haleluya, haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah benar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang dalam kerajaan surga, Engkaulah sumber jawaban kami. Banyak hal boleh terjadi dalam kehidupan kami. Banyak hal menjadi tanda tanya dalam kehidupan ini. Tetapi kami diajar melalui firman-Mu bahwa pada saat kami mendekatkan hati, jiwa, roh dan kehidupan kepada Engkau, pada saat kami berseru dan berdoa kepada Engkau, maka di situ ada jawaban yang indah. Kuasa Allah dinyatakan, mujizat Allah diwujudkan dalam hidup ini. Sebab itu Tuhan, Engkaulah jawaban kami. Engkau lihat kami semua, Engkau mengerti kami semua, Engkau tolong kami semua di dalam rahmat, anugerah dan kemurahan-Mu yang ajaib. Terpujilah nama-Mu. Sekarang sidang jemaat yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa,
sejahtera yang heran dari Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Allah yang Maha Kudus menyertai, menolong dan memberkati kita semua sejak pagi hari ini, untuk sepanjang hari ini, bahkan sampai selamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.